Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Master dari hardtobuild.com, recording on the go. Oke, hari ini saya akan mereview ini, yaitu adalah sebuah headphone monitor studio monitor DS50, yaitu produk dari Dolphin Sound. Kalian bisa cari di dolphinsound.id ya. Itu, dan ini merupakan studio monitor yang menurut saya dengan kualitas baik, tapi juga dengan harga yang bisa dibilang sangat murah. Nggak berlama-lama, saya langsung review aja. Oke, pertama kita lihat dari build quality-nya dulu. Sekilas headphone ini tampil dengan low profile ya, jadi tidak ada warna ataupun desain yang mencolok kecuali logonya ini, logo Dolphin Sound ini. Dan seperti headphone monitor pada umumnya, kabelnya panjang banget, serius panjang banget, dan hadir dengan adapter jack 1/4 TRS ya, tapi juga bisa dilepas, dan ada TRS yang 3,5-nya. Oke, jadi teman-teman kalau mau nyolok ke mixer atau ke ampli, tinggal colok aja, kasih adapter, sudah bisa. Kabelnya sendiri menurut saya ini cukup bagus, jacknya juga oke. Artinya kemungkinan untuk rusak karena tertekuk atau mungkin terlipat mungkin akan kecil. Dan kemudian dari bahannya, housingnya ini plastik, tapi kalau saya bandingkan dengan DBE DJ200 yang sering saya pakai keluar ini, plastiknya nampaknya lebih mending yang DS50 ya. Kalau yang DBE ini sering saya pakai karena dia bisa dilipat kayak gini, jadi sering buat recording on the go, cocok lah seperti itu. Mungkin saya akan review di video yang lain. Oke, kita kembali ke DS50. Oke, bahannya plastik, dan plastiknya ini menurut saya cukup bagus, lebih bagus daripada yang DBE DJ 200 ya. Oke, dan untuk earpadnya sendiri cukup bagus, seperti ini. Kalau teman-teman lihat earpadnya, ketika dipakai dia tidak terlalu nekan, dan tapi juga tidak terlalu longgar. Kalau di headphone kan kadang-kadang problem kita kan kadang-kadang nggak pas gitu, ada satu yang mungkin yang sebelah kanan atau sebelah kiri dia itu agak maju atau agak mundur gitu. Nah, di headphone ini chance untuk terjadi seperti itu tuh sangat kecil menurut saya, karena ukuran buat telinga saya, ukurannya ini pas, tidak begitu longgar gitu. Itu ya. Dan kemudian untuk mekanisme movementnya ini mungkin saya bilang mirip seperti ATH M20X ya. Jadi dia tidak bisa dilipat, nggak bisa dilipat, hanya bisa di-adjust bagian headbandnya. Tapi di sini ada kita bisa memutar kira-kira mungkin sekitar 15 derajat atau 20 derajat ya. Dan kerennya headphone ini adalah headbandnya elastis banget, bisa teman-teman lihat, elastis banget. Jadi ketika saya memutar seperti ini, nah saya nggak khawatir headphone ini dia akan patah atau bagaimana gitu. Dan kemudian di bagian adjustment ini terdapat angka atau nomor, jadi kita bisa mengingat-ingat ukuran kepala kita itu berapa sih gitu, ukuran kita berapa gitu. Oke, dan terdapat 7 lubang di ear cup-nya bagian atas, ada 7 lubang, dan ini mungkin untuk ventilasi ya, untuk udara keluar bernafas. Tapi apakah karena ini ada 7 lubang jadi dikatakan ini sebagai headphone semi open back ya, kurang tahu karena saya bukan ahli audio portable ya. Oke,
lanjut ke spesifikasi teknis ya. Headphone ini dia menggunakan driver 40 mm seperti headphone monitor pada umumnya ya, 40 sampai 50 mm. Kemudian close back, jadi suaranya nggak bocor keluar. Jadi untuk recording, untuk tracking cocok lah gitu. Untuk monitoring gitu, monitoring ke kamera misalnya, nah ini cocok lah. Kemudian dia frekuensi responnya dari 10 Hz sampai 24.000 Hz. Nah kalau kondisi normal manusia mungkin jadi nggak dalam keadaan kecapean, kondisi telinga fresh itu mungkin masih bisa buat dengerin frekuensi segitu. Jadi untuk suara kayak simbal, suara frekuensi tinggi itu agak lebih renyah seperti itu. Jadi kalau buat dengerin musik mungkin buat yang suka audiophile bisa dicoba. Oke, untuk kualitas suara bagaimana? Nah, headphone ini karakternya adalah flat dia. Jadi dia tidak ngebass. Buat bass head ini sangat nggak cocok. Tapi ini buat informasi buat teman-teman aja, kenapa kok ada headphone flat dan harganya bisa dibilang headphone flat itu lebih mahal daripada headphone yang super bass atau bass boost atau ultra bass atau pokoknya ngebas lah itu. Malah ada headphone yang isinya bass doang, saya punya itu. Karena ketika kalian ngedit dengan menggunakan headphone flat, yakin pasti akan nggak gampang capek. Ketika kalian melakukan editing atau mungkin mixing atau mungkin ngedit video, kalian gunakan headphone yang ngebas, biasanya akan lebih cenderung gampang capek, gampang pusing ketimbang headphone yang suaranya itu flat atau datar. Jadi bassnya ada tapi nggak ngebas banget loh, nggak begitu nonjol gitu. Treble-nya juga ada tapi juga nggak begitu nonjol, nggak begitu nusuk gitu. Nah itu tadi. Jadi buat editing, buat mixing, buat monitoring, nah ini cocok banget. Nah kalau buat musik gimana? Kalau buat musik menurut saya ini nggak cocok, kecuali kalian nyalakan fitur di Windows 10 namanya adalah Windows Sonic for Headphone. Nah itu kalian nyalain dan teman-teman bisa rasakan bedanya. Saya merasakan bedanya banget di headphone ini, jadi lebih enak buat dengerin musik dan semua genre bagus. Jadi nggak cuman genre tertentu aja. Biasanya kalau headphone ngebas dia buat dengerin EDM enak, tapi begitu dengerin akustik kok nggak enak, isinya suara rumbling doang gitu kan. Nah di headphone ini ketika fitur itu dinyalain, buat semua genre itu bagus. Ini menurut saya ya. Ya mungkin buat temen-temen mungkin banyak yang nggak percaya dengan headphone yang flat ya. Terserah mau pakai headphone apa aja karena nggak mempengaruhi ke hasil mixing seperti itu. Nah buat saya setuju akan hal itu karena saya sendiri juga nggak percaya bahwa semua telinga manusia itu flat. Telinga saya aja nggak flat. Saya nyobain headphone, ketika orang lain nyobain headphone ternyata hasilnya beda. Bukan masalah selera tapi memang hasilnya beda. Kok saya pikir ini bassnya udah pas, treble-nya gini. Ketika dicoba orang lain ternyata beda. Bassnya kurang, treble-nya terlalu nusuk gitu. Nah ternyata memang telinga manusia memang beda-beda frekuensi responnya. Nah tapi bukan itu poinnya. Kenapa kok harus menggunakan headphone flat? Bukan biar hasil mixingnya bagus atau mungkin dengerin suara bisa jujur, enggak. Tapi menggunakan headphone yang lebih flat itu akan membuat telinga kita menjadi lebih lama freshnya. Jadi nggak gampang capek gitu, nggak gampang capek. Lebih lama freshnya, kita bisa berada di depan komputer buat ngedit itu bisa lebih lama. Seperti itu. Nah, terus ada satu kelebihan dari headphone ini yang membuat saya suka, yaitu adalah ketika digunakan dia tidak terlalu berat dan ringan
Kalau dibanding dengan headphone saya yang lainnya, headphone ini lebih ringan. Bahkan untuk goyang-goyang sekalipun, untuk goyang-goyang dia juga lebih ringan. Nah, ini kenapa kok saya lebih suka yang lebih ringan? Karena nggak gampang pusing gitu tadi, nggak gampang pusing. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak beban yang ditanggung oleh kepala ketika kita menggunakan headphone. Oke, mungkin itu tadi sedikit review dari saya mengenai Studio Monitor DS50 ya. Nah, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.